kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 226 ayat 1, 3 dan ayat 5. Dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tanamkanlah pengertian dan kesadaran di dalam hati kami, supaya kami sungguh yakin akan keselamatan yang telah disediakan anak-Mu yang tunggal bagi kami melalui kematian dan kebangkitannya. Peliharalah kami dalam iman dan pengharapan yang teguh, supaya dengan penuh kerinduan kami tetap menantikan kedatangan Tuhan kami, yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, demi pengorbanan anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 ayat 1 dan ayat 3. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 68 ayat 8 sampai 19. Seperti biasa kita baca secara bergantian. Mazmur 68 ayat 8 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, Selah. Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang, sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Zalmon. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 220 ayat 1 dan ayat 6. Yesus
Yesus Kristus memerintah, tak terbatas, tak terhingga. Alam semesta sujud, dunia patuh memanggungkan Yesus Kristus itu Tuhan. Bangsa-bangsa bertelut, hanya Yesus Kristus saja yang menjadi dasar gereja dan kepala rumahnya. Dibelinya dengan darahnya dan dibaptis dengan rohnya, kita hidup selamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merenungkan segala dosa dan perbuatan kita yang telah melukai hati Tuhan. Untuk itu, dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami. Bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383, ayat 1 dan ayat 3. Sungguh indah kabarmu, ya hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58, beginilah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264 ayat 1 sampai ayat 2. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Bila Tuhan yang berkenan bagi Tuhan, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mengucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 225 ayat 1, 4, dan ayat 6. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi muridnya, dan menjadi muridnya. Yang tersalib Dia nyampaikan sukacita kedamaian, hidup baru yang kekal, hidup baru yang kekal. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan adalah yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke sorga." Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mengingat kembali di antara hari-hari raya gerejani dan sekaligus perbedaan gereja Lutheran dan gereja Koptik. Kalau gereja Lutheran, walaupun tidak sebenarnya seperti itu, Natal lah yang paling besar dalam soal perayaan. Karena di sana kita temukan ucapan-ucapan SMS, selamat Natal, keranjang Natal, parsel Natal, yang semuanya berbau Natal. Tapi kalau gereja Koptik, bukan Natal yang paling besar. Dan mereka melihat biografi daripada Tuhan
bukan daripada awal-awal sejarah, tapi puncak sejarah penyelamatan yang diberikan Tuhan demi keselamatan umat manusia. Mereka melihat biografi daripada Tuhan dari belakang. Dan mereka berkata, jikalau Tuhan tidak naik ke sorga, maka sia-sialah kebangkitan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bangkit, maka sia-sialah kematian Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak mati, maka kelahiran Tuhan hanya sebatas bayi kecil yang terbungkus di lampin di kota Betlehem. Dan itulah puncak sejarah penyelamatan Tuhan, biografi daripada Tuhan, bukan daripada awal sejarah, tapi akhir daripada perjalanan Tuhan, Yesus naik ke sorga. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, silakan dulu kita bersalaman di antara kiri dan kanan sesama kita, dan kita berkata, Yesus telah naik ke sorga. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekaligus itu menguatkan kita. Karena apa? Ini perlu dipertegas. Karena Tuhan tidak berasal dari dunia ini, tapi Tuhan berasal dari sorga. Maka dia kembali ke sorga. Kalau kita berkata tentang kepribadian kita, kita tidak berbeda dengan Tuhan. Kita adalah warga kerajaan sorga yang melintasi dunia, bukan warga dunia yang mau melintasi sorga. Karena apa? Karena Tuhan berkata, di mana aku berada, maka di situ juga kamu berada. Kenaikan Tuhan nantinya akan merubah status kita, sekaligus mempertegas Tuhan, karena Tuhan bukan berasal dari dunia ini. Siapapun, bukan kita membeda-bedakan agama, tapi kita harus mau mengatakan itu, agama bukan hanya menyangkut ajaran, tapi agama juga berbicara tentang kepastian. Akulah jalan dan kebenaran, dan tidak ada seorang pun sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Jadi bukan hanya dogma, bukan hanya sejarah, bukan hanya ajaran, tapi yang jelas agama adalah kepastian. Tuhan telah bangkit dari kematian, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan selama kebangkitan Tuhan masih berada di dunia ini selama 40 hari. Apa maksudnya Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena di antara beberapa kepercayaan yang muncul di tengah-tengah Yahudi, ada yang tidak percaya tentang kebangkitan. Bahkan sejarah kebangkitan Tuhan yang hidup kembali, para imam-imam kepala, mereka terkejut dan mereka menyogok bala tentara pada waktu itu, beritakanlah bahwa Yesus bukan bangkit, tapi Yesus dicuri orang. Di antara kalangan tertentu, termasuk Sadusi, tidak percaya akan kebangkitan. Selama 40 hari itulah dipergunakan Tuhan untuk menguatkan, memberikan bukti-bukti fakta, pertemuan-pertemuan tertentu di kalangan murid-murid dan halayak ramai, bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari kematian. Dan selama 40 hari Tuhan menunjukkan dengan berbagai latar belakang kehendak dan keadaan siapakah Tuhan sebenarnya. Bahkan di luar keadaan tertentu, Tuhan menunjukkan dirinya telah bangkit. Walaupun pintu tertutup, tapi Tuhan bisa memasuki dengan catatan Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena kuasa Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Kami pernah bicara tentang keberadaan Tuhan pada waktu orang-orang tertentu mau mengikut Tuhan, dan Tuhan berkata, segala sesuatunya ada tempatnya, serigala ada tempatnya, tapi anak manusia
tempat kepalanya pun tidak ada. Bukan berarti keberadaan Tuhan tidak seperti itu. Tapi perlu kita tahu, jikalau ada tempat Tuhan tertentu, berarti Tuhan dibatasi ruang dan waktu. Tuhan bisa melintasi segala sesuatunya. Di antara perbedaan dan tidak bisa kita duga, walaupun suasana tertutup, tapi Tuhan, karena kuat kuasa Tuhan, semuanya diterobos. Dan kuasa Tuhan nyata dalam perjalanan kehidupan pada murid-murid. Dan selesai beberapa kejadian bukti, Tuhan telah menunjukkan dirinya, bahwa Tuhan telah bangkit. Lalu adalah perpisahan di Bukit Zaitun. Tuhan naik ke sorga karena Tuhan tidak penduduk di sorga ini. Lalu dia naik dan kita tahu supaya kita jelas-jelas mengerti tentang makna keberadaan Tuhan di bumi ini. Tapi sekaligus tugas yang sudah dilaksanakan oleh Tuhan masih ada yang harus dikerjakan oleh manusia. Dan di sana dikatakan, jadilah saksi-saksiku. Bukan hanya di sekitar Judea, Galilea, Samaria, tapi sampai ke ujung bumi. Kalau kita berbicara tentang saksi Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang harus kita saksikan? Ada beberapa amanat yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya ini menjadi penegasan dan nantinya tidak berhenti di situ. Dan saya pernah berbicara kepada kawan-kawan, kalau itu dipertanyakan, manakah lebih banyak malaikat waktu perjanjian lama dengan perjanjian baru? Banyak orang berkata pada waktu perjanjian lama, tapi saya mengatakan pada waktu perjanjian baru. Karena apa? Kelahiran Tuhan pada waktu itu, malaikat di sorga yang tidak terhitung jumlahnya bernyanyi. Karena kelahiran Tuhan, damai sejahtera di bumi, dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi sekarang tidak ada lagi malaikat. Karena apa? Karena tugas pemberitaan diberikan kepada gereja. Dan tugas yang diberikan kepada kita, jadilah saksi-saksiku. Tapi ini tidak menjadi saksi Jehovah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi ini menjadi saksi-saksiku. Lalu kita akan berbicara tentang peranan Roh Kudus, dan kalaupun murid-muridnya berkata, kapankah itu terjadi Tuhan? Apakah Tuhan merealisasikan kerajaan Israel pada masa-masa sekarang? Tapi Tuhan berkata, itu bukan urusanmu, tapi itu adalah urusan Bapa di sorga. Kenapa ada perkataan seperti itu? Karena tanda-tanda waktu perjalanan mereka agak berbeda. Sewaktu kebangkitan Tuhan lain daripada yang lain. Maka inilah penegasannya. Kapankah itu bisa terrealisasi? Dan apakah itu direalisasikan Tuhan pada masa waktu itu? Tapi Tuhan berkata, Bapa di sorga yang mengerti tentang itu. Karena ada tugas-tugas mungkin pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Tapi ada tugas yang paling hakiki yang harus dilaksanakan oleh gereja. Jadilah saksi-saksiku. Dan di situ berkata, Roh Tuhan akan turun, dan kita tahu Roh Tuhan menjadi motivator yang menggerakkan, memberi petunjuk bagaimana kehidupan gereja yang semestinya perjalanan itu harus berjalan karena kekuatan Roh Kudus. Ini mungkin perbedaan di antara kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau dikatakan mengenai peranan Roh Kudus, saya selalu mengatakan itu, ujilah pemahaman dan ujilah kebenaran. Gereja Lutheran harus kembali kepada Alkitab. Alkitab adalah jawaban daripada semua perbedaan dan jawaban dari semua yang mungkin terjadi di dunia ini. Kembalilah kepada Alkitab. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena peranan Roh Kudus sekarang kalau kita lihat di YouTube, bisa orang memerintahkan Roh Kudus. Sebentar lagi kita akan merasakan lawatan daripada Roh Kudus. Lalu ada yang tunggang langkang jatuh berjatuhan. Itulah lawatan Roh Kudus. Tapi kembali kepada Alkitab Bapak Ibu dan saudara-saudara. Lawatan Roh Kudus tidak membuat tunggang langgang
atau berjatuhan. Kita lihat peranan Roh Kudus yang pertama, memungkinkan sesuatu peristiwa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa itu? Sewaktu Maria, malaikat datang pada waktu itu, memberikan salam kepada Maria. Dan malaikat berkata bahwa Roh Kudus akan menaungi dan kuat kuasa Allah akan tetap menyertai Maria. Lalu Maria berkata, bagaimana mungkin itu terjadi Tuhan? Karena saya tidak mengenal laki-laki. Penegasan itu, malaikat berkata pada waktu itu, Roh Tuhan akan turun atasmu dan karunia Tuhan akan menaungi engkau. Lalu Maria berkata, saya ini adalah hamba Tuhan, jadilah seperti yang kau katakan. Yang kita maksud di situ, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, memungkinkan sesuatu peristiwa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Lalu yang berikut peranan Roh Kudus yang kita tahu, sewaktu turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, pada waktu itu murid-murid penuh dengan ketakutan, tapi karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu Roh Kudus memberikan semangat yang luar biasa, memberikan kekuatan yang luar biasa. Mereka bersembunyi dengan penuh ketakutan, tapi karena kedatangan Roh Kudus, lalu mereka memasuki kota Yerusalem dan berkata, hai kamu penduduk Yerusalem, Tuhan yang telah kamu salibkan sudah bangkit dan naik ke sorga. Itulah permulaan sejarah gereja, sehingga tugas pemberitaan firman diserahkan kepada gereja. Dan kita tahu tugas makna daripada gereja dan kita sendiri. Silakan Bapak Ibu bisa melihat itu Matius 24 ayat 14. Di sana berkata, kapankah itu terjadi Tuhan? Lalu jawabannya, bila Injil ini disampaikan ke seluruh dunia, maka tibalah kesudahannya. Dan sekaligus itu mempunyai arti, mempunyai makna. Orang Kristen mempunyai tugas. Orang Kristen bisa memperlambat dan mempercepat kedatangan Tuhan kedua kali dalam arti pemulihan kerajaan Allah. Jikalau Injil ini disampaikan ke seluruh dunia, maka tibalah kesudahannya. Tugas orang Kristen menjadi saksi-saksi, sama seperti Rasul Paulus. Dan dia berkata, celakalah aku jikalau tidak memberitakan firman, bahwa itu bukan keuntungan baginya kalau tidak diberitakan, tapi itu adalah menjadi kerugian baginya jikalau Injil dan berita firman Tuhan tidak diberitakan. Jadilah saksi-saksiku. Apa yang harus kita saksikan tentang penyelamatan yang dilakukan Tuhan dan bagaimana peranan orang Kristen tentang memberitakan itu. Ada dua hal amanat yang diberikan kepada kita selain daripada saksiku, jadilah garam dan terang, dan kamu adalah terang dunia. Dan saya akhiri khotbah ini dengan sebuah cerita peranan orang Kristen dalam tugas soal terang. Supaya kita hanya tidak kumpul-kumpul Bapak Ibu dan saudara-saudara, tapi ada aksi kita memberitakan firman dan pergerakan kekristenan. Tidak hanya komunitas yang terbangun, tapi aksi kita mestinya dirasakan oleh orang lain. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Karena tugas Tuhan boleh kita katakan hanya di sekitar Judea, Galilea dan Samaria, tapi melalui kehadiran kita bahwa pemberitaan firman menjadi saksi sampai ke ujung dunia. Kalau dipertanyakan apakah tugas orang Kristen yang paling hakiki Bapak Ibu dan saudara-saudara dalam kehidupan orang Kristen, ya mungkin hanya terjadi komunitas-komunitas tertentu. Itulah yang dikritik oleh Kaisar Plinius. Katanya pada waktu itu orang Kristen simbol-simbol tertentu pada awal-awalnya adalah penghinaan karena ajarannya sungguh keterbalikan dari peradaban kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya soal kehidupan orang Kristen. Karena tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kasihanilah sesamamu
manusia. Jikalau kamu ditampar pipi kirimu, kasihlah pipi kanan. Sekalipun itu ya sulit untuk kita laksanakan. Karena orang Kristenlah yang sering berkelahi. Kalau agama-agama lain tidak pernah sering berkelahi. Tapi orang Kristen sering berkelahi. Karena apa? Karena kadang kita rujuk-rujuk firman Tuhan menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Apa itu? Jauh lebih berbahagia memberi daripada menerima. Daripada aku menerima pukul-pukul, lebih baguslah aku memberi ya pukulan dan lain sebagainya. Kaisar Plinius pernah mengkritik kita. Kita terlalu kaya akan ajaran-ajaran, tapi sulit untuk kita lakukan. Siapa yang mau menjadi pemimpin, baiklah dia menjadi hamba. Siapa yang mau terdahulu, baiklah dia terkemudian. Dan jikalau kamu diminta berjalan 1 mil, lakukanlah 2 mil. Jikalau kamu punya baju 2, kasihlah 1 terhadap orang yang miskin. Tapi Pak Pendeta, bajuku enggak 2 lagi, sudah lebih daripada 2, 3, 4, 5 dan 10. Yang diperhitungkan Tuhan dalam perkiraan hanya bilangan 2. Tapi lebih daripada 2, tidak ada lagi kata-kata lebih daripada 2. Tapi kalau ada 2, kasihlah 1 terhadap orang miskin. Terlalu banyak berbicara tentang teologia, tapi tidak berbuat melalui teologia. Kaisar Plinius pernah mengkritik orang Kristen. Tapi 200 tahun kemudian, simbol kekristenan adalah lambang penghormatan, lambang kemuliaan. Karena kehidupan ajaran orang Kristen kerap praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini jadilah garam dan terang. Dan yang paling kita soroti menjadi terang. Apa peranan terang Bapak Ibu dan saudara-saudara? Ada cerita seperti ini dulu. Tidak seperti keadaan kita sekarang. Ada traffic light yang mengatur kita. Ada lampu hijau, lampu kuning, dan lampu merah. Tapi kalau dulu hanya sebatas dian atau lampu tertentu yang sederhana, itu pertanda jalan bisa dilanjutkan atau perjalanan bisa berhenti hanya dengan lampu yang dia yunanikan. Dan pada waktu itu ada tugas daripada seorang petugas menjaga persimpangan rel kereta api, dan tugas itu harus dilakukan karena jam-jam tertentu kereta api harus lewat. Tapi pada waktu itu juga datang hujan badai dan ada jembatan di situ, dan akhirnya jembatan terbawa arus, hancur. Dan dia melakukan tugasnya pada jam tertentu. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, akhirnya dia diseret ke pengadilan karena katanya lalai akan tugasnya. Dan persidangan dilanjutkan dan Bapak Jaksa Hakim mengambil bagian pada waktu tugas tertentu dan ditanyakan, pada waktu itu apakah saudara melakukan tugas saudara? Lalu dia menjawab, saya melakukan tugas saudara, tugas saya. Dan sekaligus pertanyaan dilanjutkan, apakah pada waktu itu lampu kamu bawa? Dan dia menjawab, saya bawa. Karena itu pertanda stop atau jalan melalui lampu yang sangat sederhana. Dan dilanjutkan lagi pertanyaan, apakah lampu itu kamu ayun-ayunkan? Dan dia berkata, saya ayun-ayunkan. Dan akhirnya dia lepas, tidak masuk penjara. Dia lepas dari pidana. Tapi setelah lepas, dia menangis. Lalu keluarganya, handai tolan, sahabat bertanya, kamu sudah lepas, tapi kamu masih menangis. Dan dia berkata, kalau hakim tadi atau jaksa tadi bertanya, apakah lampumu nyala? Lalu saya tidak bisa menjawab. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah peranan daripada orang Kristen. Jadilah garam dan terang. Selain daripada kesaksian-kesaksian tertentu, orang merasa bangga kepada kita. Sama seperti Rasul Paulus yang pernah berbicara, kehadiran kita seperti kehadiran Tuhan yang membawa keselamatan, damai sejahtera, dan terang. Dan cerita tadi mengingatkan kepada kita, orang Kristen punya wewenang, punya tugas, punya pekerjaan, menstop segala kejahatan,
men-stop segala pelanggaran, men-stop segala yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan melalui pekerjaan kehidupan kita sehari-hari, itulah kesaksian bahwa kita sudah bersaksi tentang kebangkitan Tuhan, dan melalui kehidupan kita adalah khotbah yang paling bermanfaat. Jadikan hidupmu berguna, bermanfaat dan berfaedah, karena Tuhan telah memberi manfaat faedah dan Tuhan telah memberikan guna tertentu untuk kehidupan kita. Jadilah saksi-saksiku sampai ujung dunia. Yesus berkata, kita adalah saksi-saksi Kristus. Kita berdoa. Yalah Bapa kami yang bertata di tempat yang maha tinggi, Engkau telah memanggil anak-Mu kembali ke hadirat-Mu untuk duduk memerintah bersama-Mu. Segala hormat dan puji kami panjatkan ke hadirat-Mu yang maha kudus, karena Engkau telah berkenan menyatakan wajah-Nya kepada kami, orang-orang berdosa, ya Yesus Kristus Tuhan, yang sudah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami pada janji-Mu bahwa Engkau pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, melainkan berjanji akan mengutus Roh-Mu, Roh penghibur yang mengajarkan dan mengingatkan kami akan firman-Mu. Berilah kami keyakinan yang teguh bahwa Engkau tetap berada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur atas kenaikan-Mu dan memohon agar Engkau menuntun dan menerangi hati kami untuk senantiasa berjalan dalam terang firman-Mu, agar pada kedatangan-Mu kembali dengan sukacita kami dapat mempertanggungjawabkan talenta yang Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Ya Kristus Tuhan dan Raja Gereja, Engkaulah yang mendirikan gereja-Mu di atas dunia dan memelihara kehidupan semua orang percaya dan bersandar padamu. Ajarlah kami untuk berpegang teguh pada firman-Mu dan hidup dengan penuh kasih kemurahan hati, sukacita dan damai sejahtera di hadapan-Mu hari demi hari, dan peliharalah kami dalam kasih setia-Mu hingga kami kelak akan perkenankan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang mulia dan kekal. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan, kita bernyanyi. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempersembahkan persembahan kita adalah yang terambil dari Yunus 1 ayat 16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Amin.
berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.